Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, pejuang CPNS ya, ada kabar baik. Apakah CPNS 2021 itu akan kembali digelar? Nah, kita belum tahu pasti. Yang jelas kemarin Pak Menpan RB Pak Cahyokumolo itu mengatakan akan dibuka besar-besaran di Maret 2021. Jadi tinggal berapa bulan lagi nih ya, Desember, Januari, Februari, Maret ya, mungkin 3 bulan bersih kalau memang di bulan Maret. Nah, kali ini kita akan sharing peluang untuk yang lulusan SMA dan SMK ya. Jadi kawan-kawan lulusan SMA, SMK, siap-siap ini, siapkan diri kalian dari sekarang ya, tidak hanya persiapan materi tetapi juga yang perlu diingat beberapa persyaratan lain ya. Ini dia. Yang pertama, kalian itu usianya harus di antara 18 sampai 35 tahun ya. Jadi ini syarat pertama. Jadi yang kurang dari 18 tahun meskipun sudah 17 tahun lebih begitu ya, tetap belum bisa, harap sabar. Untuk KTP bisa, untuk CPNS belum. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak pernah dikurung atau dipenjara selama 2 tahun atau lebih. Nah, ini nanti dibuktikan oleh surat juga ya, surat pernyataan biasanya. Nanti kalian bisa searching surat pernyataan bebas dari penjara begitu. Kemudian selanjutnya, tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, TNI atau Polri ya, dan tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan swasta. Nah, ini syaratnya juga nanti biasanya mengisi pernyataan. Kalau itu pakai form ya, kalau nggak pakai form nanti biasanya kan teman-teman setelah daftar itu nanti ada checklist apa yang harus di accept gitu ya, yang harus diterima. Nah, selanjutnya kalau yang tadi ini bedanya, kalau tadi tidak pernah diberhentikan ya, artinya dia atau kawan-kawan misalnya ada yang dulunya PNS kemudian karena merasa punya pengen mencoba hal lain kemudian berhenti dari PNS begitu ya, itu berarti syarat ini tidak dipenuhi. Jadi memang kalau yang ini sudah pernah menjadi PNS gitu. Kalau yang sekarang, yang ini syarat berikutnya itu bukan PNS, TNI, Polri, ini jelas ya. Otomatis bagi teman-teman yang mau mendaftarkan memang belum PNS gitu ya, atau TNI atau Polri. Kemudian syarat selanjutnya yang tak kalah penting itu adalah bukan sebagai anggota partai ya, jadi bukan menjadi anggota partai politik. Nah, itu kalau misal teman-teman itu sudah ibaratnya nyemplung di partai, kalau memang mau daftar PNS, jadi kalau dari sekarang ini masih ada waktu untuk mundur dari partai ya, mundurkan diri biar nanti track record atau rekam jejaknya tidak bisa di ini, artinya sudah lama itu sulit untuk dicari begitu ya. Jadi sesegera mungkin kalau memang niat untuk menjadi CPNS, menjadi PNS gitu ya, itu harus mundur dari anggota partai politik apapun. Selanjutnya syaratnya adalah sehat jasmani dan rohani. Ini nanti biasanya dibuktikan oleh surat dari dokter ya. Kalau ini, kalau yang untuk pendaftaran itu biasanya tidak perlu dokter dari rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit umum daerah. Nah, itu nanti kalau teman-teman nanti jadi PNS sudah dinyatakan lulus begitu ke pemberkasan. Tapi kalau yang ini sementara ini bisa dari puskesmas terdekat di wilayah kawan-kawan ya. Selanjutnya kawan-kawan harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi ini nanti dibuktikan juga dengan surat ya, surat bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya
Ini perihal IPK ya. Ini untuk yang D3 untuk yang kuliah ya. Jadi kalau yang ini tadi syarat untuk yang lulusan SMA SMK itu ini tadi usia, kemudian tidak pernah dikurung dan seterusnya. Ini syarat umum untuk yang D3, untuk lulusan D3, S1 maupun S2 ya. Ini nyempil sebentar. Jadi IPK untuk yang D3 itu minimal 2,75. Untuk S1 3,00 dan S2 3,20. Ini tidak disyaratkan ini dari PTN atau PTS ya bunyinya ya. Sementara ini. Ya, jadi untuk kawan-kawan yang punya yang sudah kuliah ini ya, ini minimal IPK-nya seperti itu. Tidak disyaratkan ini dari lulusan PTN atau PTS, yang jelas lulusan perguruan di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian selanjutnya syarat umum berikutnya itu ini juga masih yang kuliah ya. Untuk yang SMA SMK cukup yang tadi, ditambah yang terakhir nanti. Untuk yang ini nyempil untuk yang kuliah, ini untuk lulusan kawan-kawan yang lulusan perguruan tinggi luar negeri itu harus sudah disetarakan ya oleh pihak terkait oleh kementerian. Jadi ijazahnya nanti disetarakan dengan nilai yang ada di dalam negeri. Untuk yang lain itu menguasai bahasa Inggris ya, TOEFL minimal masih berlaku dalam 2 tahun. Nilainya itu untuk yang komputer base TOEFL itu minimal 450, untuk TOEIC itu juga 450 minimal ya, sama IELTS itu 5,5. Nah ini perlu disiapkan ya. Kalau masih berlaku di 2 tahun maka aman saja ya. Ini syarat yang terakhir, ini berlaku juga untuk yang SMA, adalah tidak bertato dan tindik. Artinya kalau kawan-kawan punya tato atau tindik mungkin bisa dibuang dari sekarang ya, biar nanti bersih semuanya kalau di Oke. Nah ini 5 formasi khusus yang kemarin di tahun 2019 itu banyak sekali untuk yang lulusan SMA dan SMK ya, dan kemungkinan besar di 2021 itu akan juga dibuka. Yang pertama Kementerian Hukum dan HAM ya, nanti kawan-kawan bisa ngecek di CPNS kemenkumham.go.id ya, dipantau terus mulai sekarang, karena biasanya itu setiap kementerian tuh beda-beda tanggalnya ya, beda-beda ininya, tidak serentak gitu. Ada yang lebih dulu, ada yang biasanya lebih belakang begitu. Nah Kemenkumham ini salah satu yang biasanya gercep ya. Kemudian yang kedua ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah ini juga membuka peluang buat kawan-kawan yang lulus ya, baru lulus dari SMA dan SMK dengan tadi sudah memenuhi syarat umur dan seterusnya ya. Nah nanti bisa teman-teman buka dan pantau di situs ropek.menlhk.go.id ya. Nah ini karena lulusan SMA dan SMK berarti kan tidak ada persyaratan misalnya apa begitu ya, tetapi murni lulusan SMK dan SMA yang dibuktikan oleh surat keterangan lulus alias ijazah. Kemudian selanjutnya ada Kementerian Pertanian. Nah ini juga membuka peluang buat kawan-kawan. Nanti bisa dicek di situsnya yang resmi cpns.pertanian.go.id ya. Mulai sekarang ya, ini sering-sering, jangan cuma buka media sosial, tapi kalau kawan-kawan memang pengen ikut CPNS yang rencananya di Maret 2021, itu harus sering-sering buka ini ya, situs-situs ini, cek. Kemudian yang keempat ada Kemendikbud ya, ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga membuka peluang untuk kawan-kawan yang lulusan SMA dan SMK. Nanti bisa dicek formasi dan keperluannya itu di cpns.kemdikbud.go.id.
Kemudian yang terakhir itu juga ada dari Kejaksaan Agung. Nah, kawan-kawan nanti bisa cek di situs resminya di rekrutmen.kejaksaan.go.id. Nah, itu 5 formasi dari kementerian yang biasanya itu membuka peluang bagi kawan-kawan yang lulusan SMA dan SMK. Jadi lulusan SMA dan SMA tetap semangat, sama aja peluangnya itu semua besar ya, asal kawan-kawan mempersiapkan dari sekarang ya, baik persiapan dari segi materi maupun persiapan dari segi teknis, misalnya mengecek sudah buka atau belum dan seterusnya. Ini semoga membantu. Ingat, ayo persiapkan dari sekarang, diniati bismillahirrahmanirrahim ya, ibaratnya tuh niat mau menjadi seorang PNS ya. Jadi Tuhan itu kan mengabulkan permohonan atau prasangka hambanya ya. Harus optimis gitu ya. Siapa tahu rezeki kawan-kawan di 2021 nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga ini menjadi motivasi kawan-kawan untuk mempersiapkan sejak sekarang. Salam sehat, salam gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.